Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wan nasru lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang biasanya hari-hari terakhir ini diiringi dengan hujan, hari ini lebih cerah. Ya, mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk merasakan suasana sejuknya, tapi tetap semangat dalam kegiatan, termasuk kajian ini. Semoga dilimpahkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kajian kita adalah di penghujung tentang surat Fatir ini, ya, ayat ke-43. Tapi sebelum sampai ke ayat 43, coba kita lihat ayat 43 ini bahasannya terkait dengan ayat 41-42. Jadi kita lihat juga sedikit ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yumsikus samawati wal ardh an tazula. Sesungguhnya Allah itu menahan, ya, langit dan bumi dari sebab akan jatuhnya. Jadi bumi itu, langit itu bisa jatuh, bisa berubah, bisa alam ini hancur, tapi Allah menahannya, Allah memegangnya dengan baik. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Dan sungguh jika seandainya langit dan bumi ini jatuh atau lenyap, ya, maka tidak satupun yang bisa menahan lenyapnya atau hilangnya langit dan bumi itu. Jadi betul-betul kita diajak berpikir bahwa langit dan bumi ini tetap dalam keteraturan penciptaannya itu karena ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan, ada yang terus mengurusnya, dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifatnya ini untuk menambah keyakinan kita. Innahu kana haliman ghafura. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha halim, ya. Halim itu maha mencurahkan kasih tanpa batas, ya. Santun, jadi maksudnya kalau diterjemahkan itu maha penyantun. Maksudnya adalah yang mencurahkan kasih sayangnya tanpa batas, tanpa pilih kepada siapapun. Dan ketika pun akan ada azab, dia bisa menahan azab itu terjadinya. Itu adalah halim, ghafur, dan maha pengampun. Jadi dalam konteks ketika langit dan bumi akan jatuh, itu akan bisa menimpa kita umat manusia, itu Allah tahan. Nah, itulah bahasa Allah disebut halim. Halim itu menahan, ya, karena kasih sayangnya dengan kita, ya, jadi tidak jatuh. Seperti seorang ibu atau bapak, orang tua, ketika anaknya akan jatuh, dia betul-betul menjaganya dengan baik, melakukan apapun supaya anak itu selamat. Ya. Kemudian waqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah kepada Allah, ya, bersumpah dengan sekuat-kuat sumpah atas nama Allah yang mereka bersumpah. La in ja'ahum nadhirun la yakunanna ahda min ihdal umam. Kalau nanti datang seorang rasul, seorang pembawa kebenaran, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dan merasa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan hidup mereka. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Jadi tatkala datang memberi peringatan itu, sikap mereka malah menolak, dan tidak ada, kalau dalam bahasa di sini, tidak ada kedatangan para rasul itu, tidak ada kedatangan rasul itu kepada mereka kecuali menambah kepada mereka bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang melatar belakangi dua ayat ini, ya, ayat 41-42, sebelum kita menginjak ke ayat 43, itu dahulu orang-orang Bani Israel, Yahudi, ya, Bani Israel ini, kalau boleh kita lihat sekarang ini, kita memahaminya dengan pemahaman ada Bani Israel secara biologis, garis keturunan,
ya, yang mereka adalah dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yakub itulah Bani Israel, Nabi Yusuf, dan seterusnya Nabi Isa. Itu semua nabi-nabi Bani Israel. Itu boleh dikatakan ini adalah garis keturunan Bani Israel secara biologis, darah keturunan. Makanya ada istilah mereka disebut Bani Israel. Dan di sebelah sini disebut Arab itu karena ya padahal satu keturunan dari nabinya satu, bapaknya satu yaitu Nabi Ibrahim. Tapi karena dari keturunan anak Nabi Ibrahim yang Ismail dan dari Nabi Ismail tidak ada para nabi dan baru ada nabi yang terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan kedatangan beliau sudah diberitahu bahkan dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Nabi Daud pun itu sudah diberitahu bahwa akan datang sosok nabi nanti. Ya. Nah, dalam peristiwa di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada peristiwa yang luar biasa yang kita harus pahami dalam konteks kekinian kita sekarang ini, tragedi Palestina ya, dan negara Israel yang walaupun sebetulnya itu bukan perang Hamas, perang Palestina dengan tentara Israel, tapi sebetulnya di sini ada nilai-nilai ya yang terkandung di dalamnya seperti perang sesungguhnya adalah perang antar umat Islam dan perang orang-orang kafir. Mengapa demikian? Karena dalam sejarahnya orang-orang Bani Israel yang secara biologis ini yang awalnya tinggal di daerah Syam, Syam itu Syria, Palestina, Lebanon, Jordania, yang daerah itu adalah subur, itu sampai mau pindah ke Jazirah Arab, tinggal di Madinah. Awalnya mereka ingin tinggal di Mekah. Tapi ketika datang ke Mekah, Mekah itu gersang sekali. Nah, mereka sempat melewati Madinah, kan mereka datang dari arah utara. Ketika ke Mekah itu melewati Madinah dulu. Akhirnya mereka berpikir, udahlah tinggal di Madinah aja. Toh Madinah masih Jazirah Arab. Nanti Nabi terakhir akan turunkan di sekitar ini. Mereka sampai pindah, sebagian mereka tidak semua. Orang Yahudi tinggal di Madinah dengan harapan anak mereka lah, keturunan mereka lah yang nanti menjadi Nabi yang tersebut itu. Itu harapan mereka. Jadi sampai Yahudi itu menaruh pindah hijrah dirinya itu ke situ supaya keturunan mereka lah yang nanti terpilih menjadi Nabi yang terakhir. Dan itu harapan mereka. Tapi ternyata di Jazirah Arab itu sendiri yang jadi Nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, awalnya di zaman Nabi Musa itulah mulainya tempat yang disebut Ardul Muqaddasah itu disebut. Jadi di surat Al-Maidah ayat 21, kemarin kita sempat sudah buka ya. Itulah Nabi Musa yang pertama kali menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa lah yang menyebut istilah al-ardul muqaddasah. Jadi the Holy Land, ya, negeri yang disucikan, itu Nabi Musa yang menyebutnya. Dan Nabi Musa memang dari keturunannya adalah Bani Israel. Nah, lalu kemudian dia saja mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci Palestina yang telah Allah tentukan bagimu. Itu setelah beliau diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi selamat dari kejaran Fir'aun, beliau pindah dan itulah tempat tinggal mereka. Sejarahnya mungkin kalau kita paham sejarah Nabi Yusuf, waktu zaman Nabi Yusuf, itulah orang-orang Palestina pindah ke Mesir. Kan dulu Nabi Yakub dan anaknya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir, ya, lalu kemudian mereka di Palestina mengalami kekeringan, paceklik, mereka pindah. Ya, mereka pindah ke Mesir untuk supaya bisa mendapatkan pertolongan. Kemudian akhirnya ketemu dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf mau mengangkat orang tuanya, saudaranya semuanya pindah ke Mesir semua akhirnya. Karena beliau jadi raja. Nah, turun-temurun raja itulah sampai pada zaman Nabi Musa, Firaun. Nabi Firaun itu di zaman Nabi Musa adalah terusan raja-raja dari zaman Nabi Yusuf itu juga. Jadi di Firaun itu sendiri ada, itu kalau kita sebutannya kayak raja-raja Sultan Hamengkubuwono, Pakubuwono, itu bukan nama orang, tapi nama gelar satu sultanan, ya, satu kerajaan. Nah, di antara mereka ada yang adil, ada yang baik. Nah, itulah raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu. Nah, zaman Nabi Musa munculnya Firaun. Nah, ketika ada Firaun itu, orang-orang Bani Israil ini terzalimi, sampai akhirnya mereka harus keluar, singkatnya.
meninggalkan Mesir menuju ke Palestina kembali. Jadi sebetulnya ini tempat tinggal mereka. Nah, kemudian setelah mereka tinggal di sana, ya, diterangkan di sini bahwa mereka tinggal di sana karena mereka saat itu adalah kaum Bani Israel yang soleh, kaum Bani Israel yang ahli tauhid, yang mengikuti ajaran kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Makanya mereka di tempat itu, ya. Dan dalam Al-Quran disebutkan, ya, di surat Al-Anbiya ayat 105, ya, walaqad katabna fi zabur annal ardo, ya, min ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas shalihun. Dan sesungguhnya telah kami cantumkan dalam kitab Zabur, ya, dari sesudah peringatan. Maksud peringatan itu zikir sini kitab Taurat sebelumnya. Zabur itu belakangan, Taurat dulu. Jadi zaman Nabi Musa dulu. Dalam kitab Zabur, ya, di zaman Nabi Daud dan Sulaiman ini ada kaitannya nanti, ya, tertulis sudah sebagaimana tertulis di kitab Taurat bahwa bumi ini, Ardul Muqaddasah ini, itu akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi yang soleh ini ini adalah mereka yang beriman, mereka yang ahli tauhid, mereka yang mengikuti dengan setia ajaran Nabi Musa alaihissalam. Yang notabene ajaran Musa juga adalah ajaran Nabi Yusuf alaihissalam, ajaran Nabi Yakub bapaknya, ajaran Nabi Ishak, ajaran Nabi Ibrahim. Yang sebetulnya mereka itu satu. Tapi ternyata belakangan mereka hanya menjadi keturunan secara biologis dari Bani Israel, hanya disebut Yahudi, ya. Kemudian yang mengikuti paham ajaran Nabi Musa yang sebenarnya adalah kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya Nabi waktu puasa kan Asyura mau ganti puasa tahun depan itu karena berpikir kita lebih berhak daripada mereka untuk mengaku sebagai pengikut Nabi Musa. Karena ajaran Nabi Musa itu yang sesuai dengan kitab Taurat itu terwakili dalam kitab Al-Quran, dan kita yang setia dengan petunjuk kitab Al-Quran. Sedangkan mereka hanya mengaku pengikut kitab Taurat, tapi Taurat sendiri mereka rubah-rubah, mereka palsukan. Ya. Meskipun mereka mengaku Yahudi, tapi Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya dalam bahasa Al-Quran sampai 17 kali kita baca dalam surat Al-Fatihah itu, sesungguhnya adalah mereka umat Islam yang dimurkai, Yahudi, dan umat Islam yang sesat itulah Nasrani. Boleh dibahasakan begitu karena mereka asalnya kita Islam, ya. Cuma Islam di zaman itu penyebutannya bukan Islam sebagai satu din, tapi Islam dengan makna yang artinya berserah diri, total surrender. Dan arti Islam itu sendiri adalah berserah diri kita kepada Allah, ya. Dan untuk ini Allah sudah jelaskan, ya, di misalnya di surat Al-Baqarah ayat 132. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, begitu pula Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, berarti Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ke bawah, Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Wasiatnya adalah begini, innallaha astafa lakumuddin ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilihkan untuk kalian agama alif lam. Jadi sudah definitif yang dimaksud. Itulah dinul Islam sebetulnya. Agama yang wahyu petunjuknya sudah ada sejak zaman ketika Nabi Adam Allah turunkan ke muka bumi. Sebetulnya itu. Makanya Nabi Ibrahim bilang, innallaha astafa lakumuddin, lakum ad-din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati, sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ucapannya sama dengan khatib Jumat di zaman Nabi Muhammad sekarang. Ucapan Nabi Ibrahim ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita ada ayatnya itu, Pak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama ucapannya. Jadi sebetulnya kitalah umat Islam yang sejati, sebagaimana umat Islam di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf,
Nabi Musa sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Hanya saja nanti ada sedikit kisah zaman Nabi Sulaiman itu yang membuat mereka kenapa mengejar Solomon Temple itu karena Nabi Sulaiman itu meninggalkan satu kisah ketika beliau wafat itu awalnya nggak diketahui oleh siapapun termasuk si iblis keturunan iblis jin yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu tidak hanya menundukkan jin-jin muslim, jin-jin yang taat kepada Allah, tapi jin kafir pun di bawah kendalinya Nabi Sulaiman. Jadi budaknya, jadi pelayannya, dikendalikan. Nabi Sulaiman adalah nabi satu-satunya yang menjadi raja di raja dalam kehidupan di zaman itu yang kekuasaannya tidak akan pernah disamai oleh kekuasaan raja manapun. Karena beliau mintanya begitu kepada Allah. Karena kekuasaan kalau raja sekarang hanya bisa mengontrol, mengendalikan tentara, mengendalikan rakyatnya. Tapi kalau ini mengendalikan makhluk halus, makhluk gaib, bahkan makhluk yang jelas-jelas musuhnya, jin yang jahat itu dikendalikan oleh dia. Sampai ketika Nabi Sulaiman wafat, sebetulnya jin itu nggak tahu Nabi wafat. Kalau Nabi Sulaiman wafat itu oleh jin langsung, dia langsung akan mengambil kekuasaannya itu. Ya, takdir Allah menentukan belakangan seolah seperti jasadan itu yang surat tempo hari kita bahas di surat Sod, kalau masih ingat. Nah, boleh kita lihat lagi biar lebih jelas. Surat Sod, surat 38 itu pada ayat yang ke 40-an apa ya? 30 tentang Nabi Sulaiman. Ayat 34. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anab. Dan sesungguhnya kami telah memberikan ujian demi ujian kepada Nabi Sulaiman yang begitu banyak, dan kami jadikan beliau saat itu ya ada dalam kursinya jasad. Jasadan itu dirinya saat itu nampak lemah, dan akhirnya ini matinya nanti di situ juga. Jadi Nabi Sulaiman itu lemah, seperti tidak berdaya, sakit ya, yang kemudian tapi dia tetap anab, kembali kepada Allah. Walaupun dia sakit, nggak kayak orang mungkin sakit putus asa, nyalahkan Tuhan, berprasangka buruk kepada kesembuhan dari Allah. Dia kembali kepada Allah. Bahkan ketika sedang sakitnya itu dia berdoa. Nah, doanya ternyata ini buat inspirasi buat kita. Doa ketika sedang sakit itu doa yang terkabul. Jadi jangan sepelekan orang yang sakit. Justru kalau kepada orang yang sakit, kalau itu kita kenal banyak, tolong kita doa. Doa dia mustajab itu. Doa orang yang sakit itu. Nah, doa Nabi Sulaiman saat itu di ayat 35, qala rabbighfirli wa habli, qala rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, minta ampun dulu, wa habli mulkan, dan berikanlah kepadaku satu kerajaan layan bagi li ahadin yang tidak dapat diperoleh oleh seorang pun sudah kerajaan semacam ini. Innaka antal wahhab, engkau adalah zat yang maha memberi ya. Nah, tentang ketika wafatnya dia, Allah telah tentukan itu ada di surat Saba. Surat Saba, surat yang surat ke-34. Di surat Saba itu ada pada ayat 14 tentang kematian Nabi Sulaiman ini akhirnya. Itu dikatakan kalau ketemu ya surat Saba surat ke-34 ayat 14, falamma qadaina alaihil mauta, maka tatkala kami telah menetapkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia adalah mati pada saat itu. Ini Nabi Sulaiman matilah pada saat itu maksudnya ya. Madallahum ala mautihi. Enggak ada yang tahu kematian Nabi Sulaiman. Jadi jin yang nunggu-nunggu tadi, yang lagi jadi budak, lagi jadi budak ketakutan, mestinya dia merasa bebas karena Nabi Sulaiman udah mati, tuannya udah mati, dia bisa bebas. Tapi dia karena nggak tahu, dia tetap nunduk saja sampai di sini dikatakan illa dabatul ab, sampai yang tahu itu dabah, binatang-binatang melata. Ya kayak kita apa sih, kecil-kecil halus yang takulu min syi'atah, yang makan tongkatnya. Nah, itu rayap lah kalau kita bilang. Jadi di sini juga dikatakan rayap.
Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Sampai akhirnya ketika Nabi Sulaiman tongkat yang dipegangnya sudah habis, jadi jatuh. Kan gitu, karena tadi dia bertemu di tongkat. Dikira masih hidup. Akhirnya jadi jatuh. Begitu dia jatuh, barulah jin tahu. Dan jin bilang kalau mereka tahu yang gaib, tentu mereka tidak akan menderita terus seperti itu di zaman Nabi Sulaiman. Saat itu jin itu tetap dalam kondisi yang siap mendapat perintah dari Nabi Sulaiman, gitulah, jadi pelayannya. Sampai Nabi Sulaiman mati, dia tidak tahu. Nah, inilah peninggalan jin yang seperti ini yang sedang dicari. Tongkat Nabi Sulaiman itu dianggap masih ada oleh orang-orang Yahudi yang Zionis sekarang. Itu yang dimakan rayap cuma fisikalinya, secara fisiknya. Tapi sumber kekuatannya ada di situ. Makanya menyebutnya Solomon Temple. Mereka ingin mengambil itu. Dan kalau mereka ngambil itu, mereka berarti kerjasama sama jin yang jahat yang awalnya menjadi pelayan Nabi Sulaiman. Karena dengan kekuatan tongkat itu, bekas miliknya Nabi Sulaiman, mereka meyakini akan bisa menguasai dunia ini. Nah, itu begitu. Dunia ini bisa dikuasai kalau mereka bisa mengambil bekas kekuasaan Nabi Sulaiman, min saatahnya Nabi Sulaiman. Itu begitu. Nah, jadi para jemaah sekalian, ayat ini ya yang kita sedang bahas surat Fatir ini, jadi itu menceritakan bahwa ya tadi ya kita lagi sampai kepada mereka bersumpah di sini. Jadi sejarahnya mereka bersumpah. Siapa mereka? Kaum Quraisy Mekah. Kalau datang Rasul, dari mana mereka tahu akan datang Rasul? Nah, mereka tahunya itu dari pengaruh paham-paham orang-orang Yahudi yang pindah ke Jazirah Arab. Jadi tahu akan ada Nabi itu, yang tahu pertama kali adalah bukan orang Quraisy, tapi orang Yahudi. Nah, mereka baca kitab Taurat, baca kitab Zabur, tahu. Itulah membuat mereka pindah ke Jazirah Arab. Tapi ternyata orang Arab ini tahu yang datang itu adalah nanti Nabi Muhammad yang gitu. Sebelum Nabi Muhammad datang, orang-orang Mekah udah bilang, karena tahu akan datang Nabi nanti kepada mereka, mereka bilang kalau datang Nabi, kami pasti jadi orang yang paling, kami pasti jadi orang yang paling baik. Karena Nabi itu Nabi dari kami. Udah bilangnya begitu. Wah, pasti kami akan jadi orang yang baik. Dan itulah yang disebut dengan wa aqsamu billahi jahda imanihim la ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Kami akan menjadi orang yang paling dibimbing oleh Allah dibandingkan umat-umat lain yang dibimbing oleh Allah. Orang yang paling dapat petunjuk dibanding umat lain yang dapat petunjuk. Orang yang diistimewakan lah gitu. Ini sangkaan orang Arab Quraisy. Ya. Falamma ja'ahum nadhir, tapi tatkala Nabi itu datang, mazadahum illa nufura. Ternyata tidak menambah mereka kecuali mereka tambah jauh dari Allah. Ternyata Nabi yang datang, ini bedanya dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu tidak suka dengan Nabi Muhammad, tidak suka dengan Islam, itu karena Nabi Muhammad datang dari kalangan Arab, bukan keturunan Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ismail. Mereka benci pada Islam itu begitu. Sedangkan orang-orang Quraisy ini benci dan akhirnya menolak kedatangan Nabi Muhammad itu. Ternyata yang datang itu anak yatim, orang miskin, orang kecil. Mestinya itu yang jadi Nabi itu mereka, pembesar, pejabat, orang-orang gede. Itu maunya mereka. Jadi sebabnya itu pengingkarannya di situ. Nah, tadinya mereka udah bilang, oh kalau datang Nabi, wah buat istimewa nih buat bangsa Arab. Mereka nggak bilang begitu.